Akhir-akhir ini investasi menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh warganet dan masyarakat Indonesia. Ada banyak opini yang dilontarkan masyarakat terkait berinvestasi. Ada yang benar, ada juga yang salah pemahamannya. Tapi sayangnya jarang yang mengkonfirmasi kebenarannya. Nah, supaya lebih jelas kami hadirkan seorang ahli untuk membahas tentang seluk-beluk dunia saham dan investasi. Berprofesi sebagai profesional pasar modal dan IPO konsultan di Asli RI, juga sering diundang sebagai narasumber di beberapa media pemberitaan, seperti CNBC News dan Berita Satu untuk memberikan opininya tentang pasar modal. Beliau juga menulis kolom di harian Kompas dan CNBC. Langsung saja ini dia Cerdik Berinvestasi bersama Jensen Nasrial. Halo Pak, terima kasih nih sudah meluangkan waktu di sini, kita bisa ngobrol bareng di Asli RI, ngobrol bareng. Oke, Pak, saya punya beberapa pertanyaan. Jangan bosen ya Pak. Oke, pertanyaan pertama nih Pak. Pak Jensen ini kan profesinya sebagai profesional pasar modal dan IPO konsultan di Asli RI. Betul. Boleh ceritakan sedikit nggak sih Pak mengenai latar belakang pekerjaannya? Dan kalau misalnya ini profesional berarti kan ada sertifikat. Iya, betul. Betul ya. Well, berawal dari saya sekolah ya, graduate dari Amerika Serikat, University of Maryland. Kebetulan juga jurusannya jurusan keuangan. Dan juga waktu itu course yang diambil kelas-kelas yang sulit deh. Kayak belajar stock option, terus Black-Scholes segala macam, bikin valuasi saham, bikin valuasi obligasi, macam-macam. Ya akhirnya kecemplung di pasar modal. Nah awalnya itu benar-benar kecemplung di last year sebelum graduate itu. Saya suka baca, memang saya doyan baca sih ya. Suka baca, nah waktu itu baca-baca mengenai biografinya Steve Jobs, pendiri Apple gitu ya. Ibaratnya beliau yang dibuang oleh Apple sebelumnya terus balik lagi gitu. Nah Steve Jobs ini ya terkenal dengan inovasinya, kepiawaiannya ya untuk memotivasi orang-orang gitu ya. Nah, lama-kelamaan perusahaan yang dibesut beliau itu harga sahamnya makin lama makin bagus gitu loh. Dan kebetulan itu saham yang pertama aku invest pertama kali yaitu saham Apple. Waktu itu di tahun 96 aku beli saham Apple di harga 25 US dollar waktu itu. Terus take a profit di sekitar 2004-2003 itu udah making cuan sekitar $200 sih waktu itu. Itu cuman 10 lembar. jadi waktu itu kita coba-coba ya, saya coba-coba dari tahun 96. Waktu itu masih kuliah gitu ya, masih kuliah kan. Jadi sering baca, akhirnya lama-kelamaan setelah kerja di sana sebentar balik lagi ke Indonesia. Balik lagi ke pasar modal di Indonesia. Lebih banyak awalnya itu di analis untuk investment banking gitu. Jadi ya balik lagi ke Indonesia, backgroundnya riset ya, memang aku dulu juga backgroundnya riset di Amerika Serikat. Sampai sekarang diminta juga menjadi narasumber di koran-koran gitu ya, di koran harian Kontan, harian Bisnis Indonesia. Lalu juga narasumber di beberapa stasiun TV seperti CNBC Indonesia, seperti Berita Satu, dulu MNC Bisnis dulu ya. Nah jadi ya sampailah sekarang terus sempat menjadi narasumber untuk menulis di koran harian bisnis Indonesia, 2 atau 3 artikel, dan juga suka komunikasi dengan teman-teman ataupun komunitas pasar modal. Memang aku dulu memang suka ngajar aja sih ya, suka coaching gitu ya waktu itu ya, dan sampai sekarang juga masih passionnya untuk coaching gitu. Nah karena kan kalau yang namanya job itu kan passion yang is all about passion gitu loh. So
Itu yang membuat aku sampai sekarang ya masih passion aku di pasar modal ya masih bagus gitu ya Masih sampai terus sekarang. ya. Dan ini ada hubungannya dengan Aslieri gitu Ya. ya. Oke. Berarti sertifikat itu pun juga sudah didapat ya Pak ya? Sudah, jadi of course kalau yang namanya pasar modal itu kan highly regulated. Ya. Highly regulated, jadi harus mempunyai izin seperti izin perantara pasar modal yaitu WPPE. Kebetulan juga aku ambil WMI, Wakil Manajer Investasi, dan juga ambil sertifikat untuk investment banking. Jadi memang kalau untuk pasar modal it requires a lot of certificates ya. Jadi biar diakuin gitu ya, diakuin dan kredibilitasnya tinggi gitu. Jadi karena yang namanya pasar modal itu is all about reputation and credibility gitu. Jadi without license ya you cannot kill gitu. You got to have a license to kill gitu. Jadi artinya nggak bisa sembarangan gitu. Jadi artinya memang very highly regulated, therefore sertifikasi juga memang is a must gitu untuk semua profesi pasar modal. Oke. Wow, nanti saya bakal jadi muridnya Pak Jensen deh habis ini. Oke Pak. Nah, bagaimana nih pandangan Bapak soal investasi dan itu seberapa pentingnya? Kan ini pertanyaan mewakili banyak banget orang-orang di luar sana deh. Kebetulan aja aku backgroundnya finance. Tetapi tidak harus juga mempunyai background finance gitu ya. Jadi everybody can chip in, bisa dive in, deep in aja sedikit gitu ya. Ke ibaratnya ini kolam airnya dingin, secelup aja nggak apa-apa gitu. Jadi mengenal aja gitu. Karena it's not too late to go into di pasar modalnya as early as let's say mungkin SMP. Bahkan Warren Buffett itu bapaknya investor di Amerika Serikat, mungkin di seluruh dunia ya. Itu beliau beli saham Coca-Cola itu waktu lagi beliau kalau tidak salah itu SMP loh. Itu jadi tidak ada salahnya kita mengedukasi diri kita sendiri untuk memahami dunia keuangan. Sebentar, jadi juga tidak harus secerdas Warren Buffett sih gitu ya. Jadi waktu SMA pun juga masih bisa kita mempelajari gitu. Asalkan yang paling penting kita tahu perusahaannya gitu. Apa sih yang di sekeliling kita yang biasa kita gunakan gitu, yang kita pakai gitu. Misalnya di Indonesia sehari-hari kita narik uang. ATM mana sih yang paling banyak di seluruh Indonesia? BCA kah, BRI kah, atau Mandiri kah? Nah, let's say yang paling simple aja dari ATM nih gitu kan, karena ATM BCA di mana-mana. Wah, berarti ini making cuannya banyak nih perusahaan BCA. Jadi start from yang simple gitu. Yang keseharian kita gitu. Sehari-hari kita Bank BCA nih. Wah, ya udah kita Google lagi gitu. Wah, ada nih listed nih di bursa gitu ya, di Bursa Efek Indonesia. Start from there gitu loh. Jadi start dari keseharian kita. Jadi makanya tadi di awal aku bilang don't fall in love with the stock, tapi fall in love with the company that we know gitu. Saham itu ataupun instrumen keuangan lainnya, it doesn't have to be starting from yang big gitu. Dari yang kecil aja dulu gitu. Jadi starting dari 1 juta boleh, ataupun dari reksadana itu 100.000 pun juga boleh. Ini pertanyaan, apakah hanya orang dengan background finance yang bisa berinvestasi? Nah sebenarnya enggak ya, ini saya udah bisa jawab karena tadi Bapak udah jelasin juga gitu. Iya. Dan jenis berinvestasi itu kan banyak Pak. Betul. Bisa dijelaskan nggak jenis-jenisnya itu apa aja? Oke, tadi kita bicara saham ya. Jadi saham itu adalah bagian dari instrumen keuangan. Instrumen keuangan lainnya yang tadi sempat kita bahas secara singkat yaitu reksadana. Jadi if someone misalnya kita mahasiswa ataupun pelajar ya SMP ataupun SMA masih modalnya pas-pasan gitu ya, cekak gitu. Jadi bisa mulai dari reksadana. Reksadana itu bisa mulai dari 100.000 atau 200.000 karena reksadana itu adalah pooling fund. Nge-pooling fund dari beberapa investor dijadikan satu produk reksadana gitu.
So, kita pilih reksadananya. Reksadana ada yang namanya reksadana yang komponen sahamnya blue chip gitu ya. Itu start from dari sana gitu, dari reksadana. Lalu juga obligasi misalnya, instrumen keuangan lainnya itu obligasi. Nah, yang paling aman mungkin adalah yang pasti aman adalah obligasi negara gitu. Lalu juga deposito juga adalah salah satu bentuk investasi gitu ya. Hanya saja bunga deposito itu kecil. Lalu yang marak sekarang ini adalah bukan sekarang sih, sebenarnya udah mulai dari 6 tahun yang lalu. Hanya saja di Indonesia baru-baru nih gitu. Yaitu produk kripto, cryptocurrency. Itu cuannya lumayan luar biasa itu cryptocurrency gitu. Tetapi itu bukan alternatif sebenarnya, bukan instrumen. Jadi alternatif investasi di dalam portfolio kita. Nah, jadi di dalam ibaratnya ini portofolio nih. Portofolio itu kan kayak table ya, list gitu ya. Apa aja sih kekayaan kita isinya gitu. Ada yang namanya saham, ada yang namanya obligasi negara, ada yang namanya reksadana. Ada nggak sih alternatif investasi lainnya? Ada juga deposito. Nah, sekarang kan suku bunga nih lagi kecil banget nih. Suku bunga deposito cuma 3%, 3,5% gitu ya. Nah, maraklah itu produk alternatif yang disebut kripto. Nah, kripto itu sebenarnya adalah digital asset, gitu. Digital asset yang mana backbone teknologinya adalah blockchain. Nah, jadi bisa mulai dari alternatif investasi yang tadi kita sebutkan. Kalau yang saham, obligasi negara, reksadana itu kan instrumen keuangannya. Kalau kripto itu adalah alternatif investasi instrumen, tetapi dia bentuknya digital gitu. Jadi ada plus, ada minusnya gitu. Jadi adaptasi terhadap digital is a must. Banget. So every company has to adapt digitalization very fast. Nah, jadi artinya khususnya di financial service itu harus mengadopsi digital gitu sebagai bagian dari produk bisnis mereka pasca pandemik. Jadi pandemik ini mengajarkan kita how to be efficient and how to be productive. Jadi salah satunya adalah proses digitalisasi. Nah, akibatnya security ke depan maupun produk reksadana ke depan itu akan memakai instrumen online gitu. Nah, instrumen online ini memakai produk kita sebenarnya asli yaitu produk eKYC kita. Nah, kita eKYC kita kita adalah a market leader in eKYC biometric verification, lalu juga personal ID verification lewat digital, kita market leader di situ. Jadi kedepannya more and more makin banyak perusahaan sekuritas dan reksadana dan kripto yang akan memakai eKYC gitu, karena eKYC itu ya salah satu komponen yang harus dipakai gitu loh, karena penting sekali kan, karena kan sebelum melakukan transaksi kan harus know your customer first gitu, jadi melalui KYC tersebut. eKYC gitu. Kalau untuk saya pribadi ya Pak ya, maksudnya mungkin masih banyak juga orang-orang di luar sana yang sulit, maksudnya gini, kita dulu berpikir investasi itu adalah sesuatu yang nilainya selalu harus besar. Ternyata kan tidak, tadi sudah dijelaskan sama Pak Jensen. Nah, sekarang untuk membedakan apa sih sebenarnya bedanya obligasi, saham, reksadana, itu kita masih awam nih Pak sebenarnya gitu loh. Apa beda-bedanya gitu loh? Oke, tadi kan alternatif investasi banyak tadi ya, instrumen keuangan. Pertama dari instrumen keuangan seperti saham, reksadana, obligasi negara ataupun deposito, dan juga alternatif investasi yang terakhir adalah kripto. Tadi di awal saya bicara graduate dari jurusan finance keuangan, belajar valuasi, valuasi perusahaan. Jadi pada dasarnya apakah itu saham, apakah itu obligasi, pada dasarnya itu adalah refleksi, refleksi dari valuasi suatu perusahaan.
Ya. Nah, jadi ini si Astra yang kita beli misalnya harganya harganya 6.000 perak nih. Iya. Ini. Valuasi harganya 6.000 perak, valuasinya kira-kira berdasarkan laporan keuangan terakhir sesuai nggak sih dengan harga yang sekarang gitu. Jadi artinya saham itu adalah refleksi dari nilai suatu perusahaan gitu yang diukur dengan saham gitu. Jadi saham itu adalah sebenarnya kepemilikan sih gitu. Jadi artinya nih, misalnya Mbak Jill mau beli Astra, walaupun cuma satu lot, you own the company, you are shareholder gitu. So you should be proud gitu loh. Itu gue punya Astra gitu loh. Jadi walaupun cuma satu lot, you own it gitu loh. Karena kita beli di publik gitu. Jadi artinya saham itu adalah beli kepemilikan gitu loh. Beli kepemilikan dari suatu perusahaan. So jadi saham itu adalah kepemilikan dari suatu perusahaan. Obligasi itu refleksi juga dari nilai suatu perusahaan, tetapi dengan nilai instrumen obligasi. Jadi cash flow-nya perusahaan itu kira-kira sehat nggak sih ya untuk bisa merefleksikan nilai dari suatu perusahaan tersebut gitu. Jadi itu merupakan refleksi lah dari nilai suatu perusahaan. Kalau reksadana itu dia campuran. Jadi sebenarnya pooling dari beberapa instrumen keuangan. Reksadana ada yang bisa reksadana saham aja atau reksadana campuran, which is campuran antara dalamnya itu ada saham dan juga ada obligasi. Tapi kalau sebagai pemula awalnya sih lebih bagus pilih reksadana campuran gitu ya, yang mana komponennya ada obligasi negara dan juga komponennya adalah saham-saham blue chip. Nah, kita harus tahu nih apa sih yang dimaksud dengan saham blue chip. Nah, itu pilihan saya Pak, biar aman. Iya betul. Saya belum ngerti yang lain. Namanya juga blue chip gitu. Nah, blue itu adalah darah biru. Ya, chips itu ya our chips in the shoulder gitu. Jadi artinya perusahaan yang darah biru gitu, yang artinya memang head and shoulder of everyone else. Jadi artinya perusahaan yang darah biru, yang artinya dibutuhkan, yang besar gitu, yang kredibilitasnya bagus, yang mempunyai track recordnya bagus. Jadi itu yang dimaksud dengan saham blue chip. Lalu juga nanti ada juga namanya yang saham-saham, saham gorengan lah, saham bandar lah, segala macam gitu. Jadi sebagai pemula, ya saya udah lama di pasar modal, ya starting from simplicity lah, dari sesuatu yang kita kenal gitu. Tapi kalau misalnya nih dari pemula udah menjadi intermediate nih gitu, terus kita udah bisa membaca tren, tren kedepannya gitu misalnya. Nah itu boleh saham blue chip juga ada, tapi misalnya untuk ke depan pemain teknologi nih, karena kan is all about teknologi sebenarnya ke depan. Nah untuk teknologi, let's say misalnya bank-bank kan sekarang udah banyak yang bank digital nih, ada lagi yang namanya Bank Jago lah, terus Bank Syariah Indonesia yang juga mulai digital gitu ya. Nah kalau sudah bisa membaca tren ya silakan gitu. Nah jadi harus bisa melihat tren juga gitu. Kira-kira tren ke depan nih apa sih yang lagi happening gitu, yang lagi occurring sekarang gitu di para, ya sekarang kan kita ngomongin kaum milenial, karena memang milenial adalah demografi terbesar di Indonesia. Kalau kita ngomong demografi wise gitu. So starting yang simple aja dulu. Kalau sudah bisa bagus, sudah menguasai edukasi mengenai pasar modal, kita mulai baca tren gitu ke depannya yang bagus apa. So itu saham ada macam-macam, ada saham blue chip, saham gorengan, saham bandar. Cuman udah deh, jangan sudahlah jangan ke yang macam-macam deh. Jadi yang aman aja yang basic gitu loh. Back to basic. Our parents juga selalu ngajarin kan back to basic kan sebenarnya, back to fundamental aja gitu. Jadi untuk supaya inklusi keuangannya juga semuanya bisa menikmati, ya starting from dari keseharian kita. Nah itu saham. Nah obligasi, kalau kita bicara obligasi negara nggak bakalan bangkrut kok. Kalau misalnya bangkrut, ya I never heard any country bankrupt, ya mungkin negara-negara seperti
apa ya, let's say Venezuela or whatever lah, atau Zimbabwe yang inflasinya 1000% per tahun gitu. Jadi start obligasi negara itu boleh juga. Kan juga sekarang udah banyak yang obligasi yang bisa ditawarkan secara retail, obligasi suku misalnya. Jadi starting dari sekarang lah. Jadi tidak ada kata-kata telat untuk kaum milenial untuk bisa chip in gitu di pasar modal, dan juga sekarang udah bisa melalui online gitu loh. Apalagi nanti saham IPO misalnya, saham IPO pun juga bisa dinikmati melalui online juga. Nah itu juga butuh eKYC gitu. Jadi financial service ini di jasa keuangan ini khususnya di dunia pasar modal itu antara eKYC dengan jasa keuangan itu side by side, karena memang untuk transaksi kan juga harus know your customer first, tapi sekarang kan melalui elektronik. Jadi karena it's a must gitu, perusahaan juga harus adaptasi teknologi secara cepat. Di antara jenis-jenis instrumen investasi tadi Pak, manakah yang paling direkomendasikan oleh Pak Jansen pribadi? Kita diversifikasi aja dulu. Bisa ada saham, mungkin saham-saham blue chip, seperti Astra International, terus ataupun misalnya Telkom atau Bank Mandiri misalnya. Lalu kita combine dengan obligasi negara gitu. Jadi biar dengan adanya diversifikasi di portfolio kita itu melindungi kekayaan kita sebenarnya, our wealth gitu ya. Jadi terlindungi. Deposito tidak apa-apa, mungkin porsinya jangan terlalu banyak. And tidak ada salahnya juga mencoba kripto sih ya sebenarnya. Pak, tapi jujur ya, saya selama pandemi ini saya belajar, karena nothing to do ya Pak ya, saya belajar tentang kripto. Dari mulai saya baca tren, bearish, bullish, dan it takes a lot untuk kita benar-benar bisa paham di situ, karena banyak banget yang memang itu gorengan gitu. Makanya yang namanya diversifikasi, you don't put all eggs in one basket gitu. Jadi jangan masukin 10 telur di satu basket semua gitu. Jadi let's say Mbak Jill punya uang 1 miliar misalnya. Terus ya udah 300 dibagi-bagi nih, 300 taruh di mana, di saham, 300 di obligasi negara, terus 200 di deposito, terus 10% misalnya emas misalnya. Emas kan juga salah satu alternatif investasi. Terus 5% cash, kripto 5% aja udah cukup. Sebagai beginner. Musuh utama manusia itu di pasar modal itu adalah greed. Once you, gila nih kripto, naiknya jedang banget. Saya cuan 1000% ya gitu loh. Nah jangan sampai salah satu instrumen yang Mbak Jill punya di saham dilikuidasi, dibeliin semua itu untuk kripto. So you have to be able to manage your risk gitu loh in your portfolio dalam hal ini. Jadi kalau untuk kripto itu sebagai alternatif investasi. Karena begini, kripto itu adalah digital asset. You own it, tetapi dia recordingnya secara digital. Nah, digitalnya itu direkod yang namanya di dalam blockchain. Nah, itu memang backbone-nya kripto gitu. Nah, blockchain ini itu sooner or later akan mengganti peran bank. Jadi kripto itu dilihat dari teknologinya gitu. Jadi misalnya you udah cukup 5% aja gitu dari 1 miliar. Jangan yang saham dilikuidasi terus gila, teman saya sebelah saya cuman 2000% nih, likuidasi semuanya masukin di kripto. Karena kripto itu tidak mempunyai fundamentalnya, tidak punya fundamental. Mereka itu berdasarkan sentiment, which is emotion. Terus yang kedua adalah permintaan gitu loh. Permintaannya kalau lagi booming ya booming gitu. Dan sekarang ada juga lukisan yang kita tahu, lukisan monkey dengan harga sampai ratusan juta, Pak, NFT dan segala macam. Itu udah unbelievable sebenarnya gitu loh. Tapi peminatnya banyak banget. Peminatnya banyak. Dan itu backbone teknologinya adalah lagi-lagi blockchain. Gitu. Disitulah peran eKYC. Karena blockchain itu juga nanti when the transaction happen, they will require gitu the identification of
of the customers, of the clients gitu, putting their money digitally gitu loh, melalui eKYC. Jadi market untuk eKYC itu sangat luar biasa, apalagi ditopang oleh teknologi blockchain ke depan. Itu yang namanya bank itu ketar-ketir sekarang dengan adanya teknologi blockchain. So kripto itu dasarnya blockchain, hanya saja mereka tidak mempunyai yang kripto ini adalah digital asset, jadi tidak bisa dinilai valuasinya gitu loh, karena zaman kita kuliah itu kita nggak pernah nilai valuasi kripto ya, yang kita kenal itu valuasi adalah perusahaan gitu. Jadi again resikonya tinggi, kripto itu nggak dosa kok. nggak dosa, cuma yang resikonya tinggi. Greedy-nya Pak, yang dosa. Yang dosa adalah greed-nya gitu loh. So lagi-lagi gimana sih kita bisa menguasai emosi kita gitu loh di dunia pasar modal. Karena kalau yang inget, apalagi kita kalau ngeliat cuan udah besar sekali tuh 1000%, 100%, udah tuh langsung buru-buru tuh. Jadi mobil dijual lah, rumah semuanya mungkin digadein lah. Nah, jadi itu kuasain lah emosi kita gitu. Tapi kedepannya kripto ini akan di-accept nggak di setiap negara Pak kira-kira? Salah satu kelemahan kripto itu adalah regulasi. Regulasi mengenai money laundering juga belum highly regulated sebenarnya. Dan sekarang kan kripto itu kan regulatornya kan adalah Bapepti. Kalau kripto di Amerika Serikat itu regulatornya itu komoditi berjangka juga, bukan SEC itu. Jadi komisioner berjangka juga gitu. Jadi sama-sama produk derivatif dan berjangka. So regulasinya tidak seketat pasar modal. Jadi regulasi pajak belum diatur, regulasi mengenai anti money laundering juga belum diatur. That's why highly risky gitu. Jadi boleh sih dijadikan sebagai alternatif investasi kita gitu, tetapi ya 5% aja kalau buat saya sih cukup. Nah, menurut Pak Jason, apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih perusahaan sekuritas dalam berinvestasi? Oke. Kalau kriteria sekuritas kita lihat, lagi-lagi kita bicara kalau pasar modal itu reputasi ya. Reputasi. Kita cek sekuritas apa aja nih yang dalam 10 tahun terakhir ini konsisten di dalam top 25. So kita screeningnya dari top 25 aja dulu, itu yang pertama. Terus yang kedua top 25, ya mungkin jangan terlalu kaku sekali, mungkin top 25 mungkin sampai top 30 lah ya gitu. Terus yang kedua, karena kan kita lihatnya screeningnya kan dari reputasi, kredibilitas yang namanya pasar modal. Terus yang kedua, apakah di 25 perusahaan sekuritas tersebut menawarkan jasa online trading gitu. Nah, terus apakah jasa online trading itu aman gitu loh. Khususnya eKYC-nya bisa dipercaya atau tidak. Pak, kita ngobrol soal robot kripto. Baru-baru ini ada kejadian satu yang lumayan fenomenal ya Pak ya. Ternyata itu cuman bualan belaka lah gitu. Padahal pada saat approach-nya itu tuh semua yang diberikan itu hitungannya itu manis banget Pak. Nah itu bagaimana? Yang paling penting itu kita melakukan PR. Maksudnya pekerjaan rumah kita. Kita udah pelajarin dulu belum mengenai resiko dari instrumen investasi tersebut gitu. Let's say misalnya ada robot trading bisa kasih return 70% or whatever, 150%. Saya itu tidak percaya yang namanya sesuatu yang too good to be true. There is no such a thing called too good to be true gitu. Otherwise they don't offer you a product gitu. Kalau misalnya mereka cuan sendiri, ngapain ngasih produk ke orang lain gitu. So aku tuh firm believer of fighting for it. Do your homework and do something yang bukan karena based on too good to be true gitu loh. Kalau there is a thing called too good to be true, everybody doesn't work hard. Gitu loh. You have to fight for it. Jadi tidak ada yang namanya instrumen investasi itu yang bisa menjanjikan return let's say dari robot trading or whatever instrumen gitulah ya. Bisa 100 ataupun 150%. It is too good to be true for me gitu. Jadi lakukan your homework. Pelajarilah perusahaan tersebut, pelajarilah instrumen keuangan tersebut,
and memang semuanya harus melalui PR gitu, lalu melalui proses gitu. Jadi kita tidak harus susah untuk belajar dulu betul, ya, Pak, you mengerti fight for it gitu loh. You ya. have to put your extra effort for it gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang menjadikan return terus kita ada robot nih melakukan trading buat kita, nggak mau pusing it's gitu. too good to be true gitu aja. Ya mungkin ini karena keadaan perekonomian lagi seperti sekarang. Jadi begitu ada orang yang klaim kalau memang dia bisa memberikan return sekian besar gitu, dan banyak orang-orang yang nggak mau pusing lantas langsung join gitu loh. Dan ternyata nggak mau pusingnya itu ya berakibat semakin pusing nantinya gitu loh. Betul. Jadi do the homework. Oke, terakhir ya Pak, boleh kasih saran dan tips buat teman-teman nih yang baru mau mulai berinvestasi? Simplicity. Simplicity itu mulai dari what you know in our surrounding. Apa sih yang kita ketahui di sekeliling kita sehari-hari? Lapar, beli Indomie. Apa sih produknya? Indofood, ya. Indofood sahamnya listed nggak di bursa? Itu misalnya. Terus nggak ada Indomie, beli roti gitu misalnya. Nah, kalau yang aku kenal sehari-hari sih yang suka lewat itu Sari Roti. Gitu. Adakah perusahaan tersebut listed di Bursa Efek Indonesia? Ternyata listed, namanya Roti gitu. Jadi mulai dari simplicity. One word is simplicity. Know the company in your surrounding gitu. Yang simple sehari-hari. Itu sebenarnya aku ambil contoh dari Warren Buffett sih. So itu bapaknya investasi di seluruh dunia gitu. Jadi yang paling penting adalah di dalam investasi itu adalah menguasai emosi kita. Don't be greedy, itu aja. Once you udah cuan nih 100%, ya udah keluar gitu. Jadi you have to have a discipline gitu. Jadi kalau misalnya kita disiplin 100% cuan, ya udah keluar gitu. Jangan nunggu lagi. Belum, nanti besok masih naik. Nah, udah deh. Jadi sekarang sebenarnya tuh kesalahan ada orang yang bilang gue benci banget kripto karena di situ gue kalah banyak. Sebenarnya itu bukan kriptonya yang salah ya Pak. Berarti si pemainnya itu sendiri yang tidak bisa handle diri dia, betul nggak? Memanage emotion. Iya. Gitu, jadi sebenarnya ini lebih peperangan batin sih sebenarnya. Lebih peperangan batin, dan kita harus menguasai di mana kita berinvestasi. Betul, ya, that's why robot trading itu masuk gitu, karena mereka tidak mengenal emotion. Tetapi lagi-lagi aku tidak merekomend robot trading gitu, karena it's the same thing as a human trader, cuman kan kita juga bekerja dan juga belajar kan, kuliah gitu juga ya. Jadi waktu juga nggak begitu nggak luxurious banget gitu, waktu itu bukan yang suatu kemewahan buat kita gitu. Jadi kita bisa masuk di reksadana ataupun saham yang mulai modal dari kecil aja dulu, 500.000 bisa, 1 juta juga bisa. Oke, so it's never too late for millennials or everyone else to chip in atau mulai berinvestasi. Start small, knowing the fundamentals, and mulai melakukan. Tapi tetap perhatikan tren, karena musuh dalam berinvestasi adalah greed. Jadi be careful and train yourself to manage it. Learn to manage your emotion. Financial literasi di Indonesia sekarang belum merata, masih sekitar 30%-70%-nya itu adalah opportunity yang sangat menjanjikan. Nah, disinilah teknologi bisa membantu mempercepat inklusi. Salah satunya adalah eKYC supaya bisa menjangkau the unbanked di seluruh wilayah. Inilah saatnya perusahaan mulai bertransformasi secara digital. Di masa depan cara bertransaksi akan berubah. Everything shifting shift to digital. NFT, crypto adalah masa depan keuangan dunia. Dan again, highly risk. Digital currency a very massive industry and highly risky. Nah, disinilah lagi-lagi perannya eKYC tersebut juga sangat penting. eKYC juga bukan yang sembarangan, tapi yang melibatkan bagian biometrik supaya proses verifikasinya lebih cepat dan akurat, karena nasabah itu nggak suka menunggu. Selain itu, yang verifikasinya bersumber ke basis data yang terpercaya. Dan for your information, verifikasinya ASDR ini melalui API, artinya tidak ada data yang disimpan. Oke, terima kasih Pak udah ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga semua pertanyaan-pertanyaan di luar sana terjawab. Tapi kalau memang masih ada pertanyaan, bisa komen di kolom di bawah ini. Nanti kita akan bahas di next episode. Iya. Dan sekian acara ngobrol bareng Pak Jensen kali ini. Semoga menambah wawasan dan bisa jadi pedoman bagi kalian dalam berinvestasi.
Bye-bye!